Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fisika dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi vektor. Materi ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Apakah yang dimaksud dengan vektor itu? Yuk simak video selengkapnya. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sehingga nanti untuk vektor itu bisa bernilai negatif maupun positif. Jika arahnya kita asumsikan untuk menggunakan diagram Kartesius, maka arahnya ketika ke kanan maupun ke atas berarti dianggap sebagai positif. Sedangkan arahnya ketika bendanya nanti ke arah kiri maupun ke arah bawah, maka nanti nilainya diasumsikan sebagai nilai yang negatif. Contoh untuk besaran vektor yaitu ada kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada besaran yang hanya memiliki nilai saja, yaitu disebut dengan besaran skalar, atau contohnya yaitu panjang, massa, luas, volume, dan lain-lain. Cara menggambar vektor. Vektor dapat digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung, atau diilustrasikan sebagai gambar seperti ini. Ini di sini titik pangkal, titik yang dimaksud dengan titik pangkal yaitu yang di sini atau awalnya, awal garisnya. Sedangkan yang dinamakan ujung yaitu yang ada arah anak panahnya. Ini namanya ujung atau ujung vektor, yang di sini adalah titik pangkal dari vektor. Keterangannya, untuk arah panah menunjukkan arah vektor. Maka ketika arahnya ini menunjukkan ke kanan, berarti nanti arahnya ke kanan. Ketika nanti vektor ini arahnya ke atas, berarti nanti dianggap arahnya ke atas. Untuk panjang anak panah, panjangnya dari titik sini sampai di sini itu merupakan besarannya vektor atau berapa nilainya vektornya. Untuk contohnya, contoh dari ilustrasi dari vektor sendiri, ini misal ada vektor P dengan besar 35 Newton arahnya ke kanan. Vektor H sebesar 25 Newton arahnya ke kiri. Dari gambar yang di sini diketahui bahwa vektor P dan H ini arahnya saling berkebalikan dan panjangnya juga berbeda. Ketika menggambarkan vektor, ketika nanti nilainya besar, maka yang di sini panjangnya lebih panjang daripada yang lebih kecil seperti vektor P dan H ini. Untuk notasi vektor atau penulisan vektor, penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contohnya yaitu pada ini ada gambar vektor AB. Maka untuk menuliskannya, vektor perbedaan dari A ke B dapat dituliskan AB, lalu nanti di atasnya ini dikasih tanda arah panah atau topi, atau dituliskan vektor A, huruf A ditambahkan lambang arah ke kanan atasnya, atau pakai huruf A kecil nanti dilambangkan arah ke kanan. Sedangkan yang kedua disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal. Jadi selain vektor itu kita menuliskan dengan arah anak panah, maka untuk menuliskan simbolnya bisa menggunakan huruf tebal, yaitu seperti contohnya yaitu dari gambar di atas, vektor perpindahan dari A ke B dapat dituliskan yaitu AB dengan huruf tebal atau A ditebalkan atau A ditebalkan. Penjumlahan vektor, metode penjumlahan vektor itu ada beberapa cara. Yang pertama ada metode segitiga. Yang kedua ada metode jajar genjang, yang ketiga ada metode poligon, dan yang keempat ada metode analitik. Lalu bagaimana untuk penjumlahan vektor menggunakan metode segitiga? Yuk simak videonya. Untuk metode segitiga yaitu dengan kata kunci ujung ketemu pangkal. Ingat, ujung ketemu pangkal. Kita contohkan biar kalian lebih memahami dalam penerapan metode segitiganya. Misal ada vektor A arahnya ke kanan. Ini ada vektor B arahnya menyerong ke atas.
Yang ditanyakan atau tentukan nilai resultan dari A plus B. Yang kedua, resultan dari A dikurangi B. Nah, bagaimana cara mengerjakannya atau menyelesaikan dari metode segitiga ini? Yuk simak penyelesaiannya. Yang pertama, dari di sini, ini kita gambarkan dari vektor A. Karena A plus B, maka nanti gambarnya akan sama. Kita gambarkan dari vektor A dahulu. Ingat, untuk metode segitiga, kata kuncinya ujung ketemu pangkal. Maka nanti ketika menggambarkan vektor B, maka kita lihat dari ujung dari vektor A. Ujung vektor A yaitu berada di sini. Maka nanti ujung dari vektor A ini maka ketemu dengan pangkal vektor B. Lalu bagaimana cara menggambarkannya? Karena ini plus B, maka gambarnya sama yaitu arahnya ke atas. Ini. Maka dari sini ujung vektor A ketemu pangkal dari vektor B. Lalu bagaimana menentukan resultannya? Untuk menentukan resultannya dicari atau digambarkan dari titik awal menuju titik akhir atau dari pangkal vektor A ke ujung vektor B sehingga gambarnya seperti ini. Maka nilai resultannya yaitu diambil dari titik awal menuju titik akhir. Bagaimana untuk yang kedua ini resultan untuk A dikurangi B? Kita gambar dahulu untuk vektor A-nya. Vektor A-nya tetap yaitu arahnya ke kanan sesuai gambar yang di sini karena positif. Lalu bagaimana untuk menentukan vektor B-nya? Vektor B-nya karena di sini dikurangi B, maka dari nanti vektor B ini nanti dicerminkan. Awal mulanya vektor B yang di sini dari soal ini arahnya ke atas, maka nanti arahnya dibalikkan. Maka ketika jadi negatif, maka arahnya nanti ke bawah. Berarti simulasinya seperti ini. Ini merupakan dari vektor negatif B. Sehingga untuk resultannya sama, kita tinggal menarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B atau diambil garis titik awal menuju titik akhir atau resultannya ketemu seperti ini. Mudah kan sobat semuanya cara menggambarkan untuk metode segitiga? Untuk metode yang kedua ada metode jajar genjang. Nanti kalau metode jajar genjang, maka membentuk suatu pola atau gambar seperti bangun jajar genjang. Metode jajar genjang prinsipnya yaitu pangkal ketemu pangkal, berbeda dengan metode segitiga. Kalau metode segitiga tadi, kata kuncinya ujung ketemu pangkal. Nah, bagaimana untuk contohnya? Kita asumsikan ada vektor P arahnya ke kanan. Ada vektor H menyerong ke atas yaitu sebesar H ke atas. Lalu di sini yang ditanyakan tentukan dari R dari P ditambah H atau resultan dari P dikurangi H. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita kerjakan dulu yang A yaitu vektor R sama dengan P ditambah H. P untuk vektor P-nya sendiri kita gambarkan sesuai dengan soal, maka arahnya ke kanan. Ingat, untuk metode jajar genjang ini ada apa? Pangkal ketemu dengan pangkal. Maka nanti pangkalnya P maka ketemu dengan pangkalnya H. Maka gambarnya berbeda dengan metode segitiga. Kalau segitiga tadi kan awal mulanya di sini. Maka nanti untuk vektor H-nya berarti berawal dari yang di sini. Kita gambarkan dahulu, maka ini arah vektor H arahnya ke atas. Pangkal ketemu pangkal. Yang dimaksud pangkal ketemu pangkal yaitu yang di sini. Sedangkan untuk metode jajar genjang, karena kita menggunakan metode jajar genjang, maka gambarnya harus membentuk suatu bangun jajar genjang dengan cara kita menuliskan atau menggambarkan dengan garis tipis-tipis. Nah, ini kita buat seperti ini. Maka untuk resultan berarti nanti pangkal ketemu pangkal, nanti dari sini diambil di sini pertemuan antara garis di ujung dengan ujung atau kita gunakan dengan diagonal sisinya. Maka nanti untuk resultannya tinggal ditarik dari pangkal ketemu pangkal ini ke titik yang di sini atau perpanjangan garisnya atau garis bantunya. Maka ini ketemu resultannya. Yang kedua ada P
resultan dari vektor P dikurangi Hi. Kita gambar dahulu untuk vektor P-nya. Ingat, metode jajar genjang yaitu pangkal ketemu dengan pangkal, maka nanti bermula yang di sini. Sama ketika ini negatif Hi, negatif vektor Hi, maka ini dicerminkan. Ketika dicerminkan berarti arahnya ke bawah, seperti ini. Maka nanti kita beri dengan garis bantu lagi. Untuk gambarnya ini diberi garis bantu seperti ini, maka untuk nilai resultannya ingat pangkal yang di sini, pangkal ketemu pangkal, garis diambil garis ke titik garis bantunya atau menggunakan diagonal sisinya, sehingga resultannya yang di tengah ini. Kita lanjutkan metode yang ketiga dengan metode poligon. Metode poligon yaitu pengembangan dari metode segitiga. Prinsipnya hampir sama. Yuk simak contohnya. Ini misal ada vektor D arahnya ke kanan, ada vektor E arahnya ke atas, yaitu menyerong ke atas. Sedangkan vektor F arahnya ke atas. Tentukan resultan dari nilai vektor E ditambah D dikurangi F. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gambar dahulu dari vektor E dahulu ya. Untuk vektor E arahnya kita samakan dengan di soalnya. Vektor E arahnya menyerong ke atas. Setelah itu ditambahkan D. Ingat metode segitiga tadi kata kuncinya ujung ketemu pangkal. Maka dari ujung vektor E ini ketemu pangkalnya vektor D. Sehingga seperti ini. Ini sama. Ingat F-nya, vektor F-nya ini di negatif vektor F atau dikurangi F. Maka arah F-nya yang semula di soal arahnya ke atas, maka dicerminkan, maka arahnya berbalik ke bawah seperti ini. Sehingga untuk resultannya, untuk metode poligon ini sama, kita mengambil dari titik awal menuju titik akhir. Atau pangkal dari vektor yang pertama ini dihubungkan dengan ujung dari vektor yang terakhir. Sehingga gambar resultan dari penyelesaian resultan E ditambah D dikurangi F yaitu seperti ini. Ini resultannya. Untuk metode analitik akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, Sobat Fisika dimanapun kalian berada, terima kasih kalian sudah menyimak video materi vektor kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video vektor yang kedua maupun di video-video yang lainnya. Saya Christian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.